saya itu susah dan PT5 nggak bayar. Kata bapak saya mesti gantikan bapak saya situasi seperti itu. Itu udah cukup. Ya bapak saya bilang, yang paling penting itu nama baik, reputasi baik. Baik saya tulis, integritas itu diuji oleh siapapun. Baik bapak saya bilang, kalau kamu nama baik, kamu meninggal pun, dirampok pun, dibunuh pun, kamu tetap pergi dengan nama baik. Tapi kalau kamu cuma statusnya orang kaya, kamu dirampok, habis hartanya, kamu langsung meninggal sebagai orang miskin. Kamu juga tinggalkan orang gak ada nama lagi. Jadi itu saya beruntung dilahirkan dengan value yang mengajarkan seperti itu. Baik, Pak, tepuk tangan untuk Pak Ahok. Jawaban yang kita garis bawahi bahwa integritas itu hanya bisa dibuang ya Pak, ya? Hanya bisa dibuang sampai kapanpun tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan integritas. Betul demikian. Pak Ahok, melihat hal demikian, apa yang paling dituntut dari seorang anak muda kekinian terkait dengan integritas itu? Ya, saya waktu muda juga suka dikasih nasihat begini. Papa saya juga mengajarkan banyak hal yang saya kira menarik ya. Saya dari kecil itu jarang berteman sama anak sebaya. Jadi waktu saya SD itu teman saya itu anak SMP SMA. Saya bisnis temannya sama orang 70-an, 80-an. Jadi papa saya bilang begini, jadi anak muda jangan mau dipandang remeh karena kamu muda. Kita bergaul sama yang lebih senior gitu ya. Kadang-kadang kan suka bilang sekialu gitu. Tunjukkan bahwa kita tuh nggak dianggap remeh sebagai orang yang lebih muda. Dari mana menunjukkan itu? Kita lebih rajin, kita juga lebih sopan, kita juga lebih baik sekolahnya. Nah sehingga hal-hal ini orang tidak bisa meremehkan kita. Tentu orang tua punya kelebihan, orang tua kan punya mengalami hidup, pahit hidup, asam garam dunia lebih banyak gitu ya. Kita tentu harus menghormati orang tua. Saya kira ini ajaran orang Tionghoa. Betul. Jadi orang bilang apa? Maksudnya bahasa apa? Kata saya nama orang tua apa? Puhi atau lagu bakti. Nah, berbakti ya. Berarti. Saya lupa tuh. Jadi istilahnya kalau mau panjang umur itu mesti hormat sama orang tua kita. Itu rahasia lanjut usia. Jadi kalau kita mau lanjut usia katanya, itu mesti hormat sama orang tua. Jadi ini model kita tuh sama orang tua mesti hormat. Tapi kita juga jangan mau dia ketahuan kok suka curang atau enggak, main kelereng bisa curang, main gambar-gambar, main bola. Jadi dari situ kalau kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang ikutin aturan main, nah yang lebih tua juga akan tidak anggap kita anak kecil atau anak yang ya misalnya orang bilang kuhicai gitu. Tapi enggak lah gitu. Saya kira itu sih. Oke, Pak Ahok tadi Pak Ahok bercerita terkait dengan pengalaman Pak Ahok masih muda, bertemannya dengan orang yang lebih tua. Kalau waktu SMP berteman dengan anak yang jauh lebih tua usianya SMA, kepercayaan dirinya sudah saat ini Pak. Oke, saya bilang ini mungkin udah Tuhan atur ya, udah akhirnya begitu ya. Saya di rumah tuh biasa berdebat. Jadi papa saya itu kami duduk di meja makan dengan formasi yang sama, nggak boleh pindah. Kami mesti duduk meja, bisa siapkan piring semua karena ya kita beruntung ekonominya menengah ke atas lah. Jadi kita udah biasa pembantu siapkan makan. Nah setiap habis makan itu papa saya kan membawa semua masalah kasus. Jadi di kampung orang datang, orang ada masalah, kami boleh dengar, tapi supaya orangnya nggak malu gitu ya. Misalnya contoh yang paling ini jangan disalahpahami, ini paling masalah ya kasus. Ada orang hamil di luar nikah, kami masih kecil. Ini lagi ribut ini, bapak keluarga ini datang. Papa saya bisa izinkan kami untuk nguping, tapi nggak boleh keluar ya, karena orang yang datang minta itu bisa malu. Nah habis nguping, nanti di meja makan ini jadi studi kasus. Nah, menurut kalian ini bagaimana mengatasinya? Jadi masing-masing keluarlah ini ide-ide itu kan. Nah kita sampaikan, nah mana benar, mana yang salah, kita ya kan kita menyampaikan pendapat sebagai itu. Jadi lama-lama
Kami terbiasa hadapin orang lebih senior, lebih tua. Kita jadi berani mengeluarkan pendapat. Toh pendapat toh, yang penting kan tidak yang aneh-aneh. Namanya juga pendapat bisa salah, tapi minimal kita sudah biasa untuk diskusi. Ya, masih sudah kayak ini sama anak-anak. Nanti kalau udah punya istri, lebih sayang mama apa sayang istri? Wah, ini pertanyaan yang susah dijawab ini. Bapak saya bilang kalau adik kamu tuh kamu itu kan itu nggak mau jawab. Bapak saya cerita, pada dalam cerita sama teman-teman yang tua. Terus Ahok jawabnya beda katanya. Ya sayang mama sama sayang istri sayangnya beda. Tapi kalau saya setelah dewasa saya memahami sama orang tua itu hormat. Ketika dia jadi tua, dia mulai pikun, kita nggak boleh menghina ibu kita, nggak boleh menghina bapak kita yang sudah jadi tua, mungkin kadang pendengaran bisa salah, lupa, itu hormat. Tapi sama istri itu sayang. Sayang seperti tubuh kita sendiri. Nah ini beda. Jadi ini sayangnya, nah itu banyak hal yang seperti itu. Nah saya katakan, ya itu kita kelatih di rumah, jadi kebentuk reputasi itu penting. Jaga image penting, nama baik itu melebihi segala kekayaan. Kalau kamu punya nama baik, itu akan dapatin uang otomatis. Jadi kalau nggak ada nama baik, nggak dipercaya orang, itu susah. Mau dagang itu dasar itu orang Chinese bilang itu sinyum ya. Jadi kalau ada kepercayaan itu, Anda dagang apapun gampang. Nah saya kira itu. Terima kasih Pak Ho. Di atas semuanya itu adalah nama baik. Hormat kepada tidak boleh ambil dan tidak akan pernah hilang itu. Pak Ho 30 menit ke depan, apa Pak Ho masih tetap berdiri atau kita duduk dulu? Tetap. Siap. Siap Pak Ho. Pak Ho, saya mau tes teman-teman dan seluruh hadirin. Apakah kenal dengan Pak Ahok? Suaranya menggelegar Pak. Artinya semua orang mengenal siapa itu Bapak Basuki Cahayapurnama. Setiap berbicara tentang Ahok, maka yang terlintas dalam pikiran kami adalah integritas, kepemimpinan, keteladanan, kepercayaan diri dan komitmen. Bagaimana Bapak membangun ini di tengah-tengah dunia yang menggiurkan seperti jabatan, seperti hadiah atau posisi tertentu. Ahok tetaplah Ahok, tidak pernah berubah. Dia tetap berdiri di garis tengah. Ini saya Ahok. Bagaimana Bapak membangun hal tersebut? Ini mohon maaf ini ya. Saya juga lahir dari kakek nenek dari pihak mama yang Kristen banget. Jadi saya dari kecil itu biasa kakek saya berdoa. Waktu saya ke Jakarta, hadiah dari kakek saya itu yang paling berharga itu. Kakek saya panggil saya. Kakek saya sudah meninggal 95 tahun. Nenek masih. Kemarin dua minggu merayakan 99 tahun. Jadi mungkin memang kami DNA-nya dikasih umur panjangnya DNA. Terima kasih. Kakek saya bilang, saya tidak ada uang kasih kamu untuk sekolah di Jakarta. Saya SMA sudah di Jakarta. Kakek saya kasih saya satu Alkitab. Kebetulan Alkitab orang Kristen itu kan sifatnya tuh narasi cerita sebetulnya. Dari kejadian sampai wahyu. Jadi waktu kita baca itu, nah saya punya kebiasaan akhirnya tiap hari baca Alkitab saya. Kalau mau habis satu kitab, ya baca 5 halaman. Nah itu untuk apa? Untuk menghibur saya, menguatkan saya, mendidik saya, menyatakan kesalahan saya, memperbaiki kelakuan saya. Kita nggak ada orang yang sempurna. Kita semua orang, namanya juga manusia, bisa salah. Lalu menuntun saya apa? Misalnya contoh itu ya. Misalnya saya ditawarin gitu kan, kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri, jadi ini, tapi ya mesti ninggalin. Kita juga mengenal istilah peribahasa di Tiongkok. Papa saya juga selalu mengajarkan ini. Ini bahasa K. Ko hiao pang pang. Jangan jadi orang udah nyeberangin jembatan, papannya kamu tarik. Anda nggak boleh.
Ketika kita sama-sama menyeberangi sungai, menyeberangi jembatan, Anda gotong royong membangun itu papan. Tadi saya mau lepas tangan saya enggak. Ini kok tempat situ pendeta lagi mau baptis atau mau jadi mohon. Jadi kalau kayak gini, jadi waktu baca kebetulan waktu itu saya dibaca satu kitab bilangan. Lalu saya putuskan berhenti dari komod, menolak dirut. Tentu teman saya bilang, kamu ini orang mau kasih kehormatan, kasih kamu kekayaan, kok kamu tolak. Kita manusia, siapa sih nggak mau dapat duit banyak ya? Tapi Pertamina lagi cuan-cuannya nih. Bonusnya resmi 1%, sampai 1,3%. Sampai 1% resmi. Jadi gubernur mah kaya gajinya 7 juta. BUMN kayak swasta kan. Orang kita mah itu setiap beliau ini. Nah, habis-habis ini lalu. Pas pagi itu saya baca. Ini ada kisah seorang nabi dipanggil raja mau dibayarin emas perak, kasih rumah supaya dia mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Lalu dia tolak, dia takut. Maka Tuhan ingatin dia sampai keledainya bisa ngomong ini. Dia takut. Pokoknya Tuhan ingatin si nabi itu, kalau kamu hanya boleh ngomongin kebenaran, di luar itu kamu nggak boleh. Akhirnya dia nggak kutukin, dia berkatin. Si rajanya marah sama si nabi ini. Kamu ini ya, Tuhanmu menghambat kamu mendapatkan kehormatan dan kekayaan. Kalau dia bilang, mohon maaf raja, saya cuma berani sampaikan kebenaran saja dari mulut saya. Nah pas ada teman saya telepon saya, lu gila lu tolak. Nah saya pas hari itu waktu saya baca, saya tahu nih ini jawabannya ini. Saya bilang mohon maaf, saya hanya bisa berdiri buat kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan kejujuran. Saya itu sangat luar biasa. Karena saya takut. Ya. Ngapain punya rumah, punya harta banyak, kedudukan banyak? Kalau Tuhan marah sama kita kan ngeri gitu. Mau ngumpet di mana? Kalau Pak Ruby marah sama saya nggak datang ke kampus, saya kabur aja. Jangan pernah kesini lagi kan? Jadi masanya banyak repot kita. Ya kan, yayasan kan. Tapi kalau Tuhan yang marah sama saya, kalau kabur kemana ya? Nggak bisa lari ya. Kayak gitu sih yang nolong. Jadi saya tiap pagi berusaha bangun jembatan. Supaya saya ada waktu 1 jam meditasi ya kan. Tapi meditasi saya itu bukan merenung, enggak. Meditasi saya itu merenung firman Tuhan, cerita di dalam kitab yang saya baca. Sehingga saya mendapatkan pencerahan, iluminasi, penghiburan, penguatan yang saya catat. Saya catat ke saya. Kira-kira saya butuh 1 jam lah. 1 jam 5 halaman. Jadi tiap pagi rutin lakukan itu. Selain senang, saya tanya di chong saya semua di sendiri. Sebenarnya kalau saya sendiri, saya pulang kampung aja, piara ayam aja di kampung. Ya, saya pulang kampung saya atau Belitung lagi bilang, enggak, masih banyak orang yang sama kok. Cuma kita tidak saling kenal. Jadi kalau kita yakin masih banyak orang, itu kita berani. Nah kalau ditanya, kok bisa gitu ya? Saya juga sampaikan juga, orang Chinese itu, kita punya leluhur mengajarkan apa? Kita kan menjaga nama baik leluhur, betul. Jadi sebenarnya orang Tionghoa itu jarang sekali berani macam-macam kalau dia menghormati orang tuanya. Kita lahir dikasih marga Tionghoa. Ada pi semua itu jelas urutannya semua ini. Jadi sebetulnya menurut saya orang turunan Tionghoa itu umumnya nggak berani sembarangan kalau dia mau jaga nama leluhur, nama baik orang tuanya. Nah, tentu dari kakek udah jauh lah, katain orang tua. Nah, apakah ini lahir begitu? Saya kira enggak. Saya juga sama jatuh bangun. Cuma jatuh bangunnya gini, kalau kita bikin grafik ya, kita jatuh bangunnya bukan tomat, tau nggak tomat apa? Tobat, umat itu namanya tobat. Tobat itu kan. Nah, ini grafiknya bukan di garis ini plus minus enggak.
Kita ini naiknya gini tau nggak? Naik turun, tapi ke atas. Berjenjang. Nah, kita baru sempurna mungkin ketika kita sudah dipanggil pulang oleh pencipta kita. Jadi itu yang saya kira dasar. Saya juga bisa marah sama orang. Saya juga, mohon maaf gitu ya, bisa nembak orang juga kalau kita lagi emosi, kita sering sebel. Tapi waktu kita pagi-pagi datang menghadap Tuhan misalnya ya, kita mulai sadar kita ini siapa ya. Misalnya orang maki-maki saya gitu ya, maki-maki saya, ternyata di medsos, nyerang saya. Makanya saya butuh tiap pagi baca tadi, itu saya baca, Daud aja raja, waktu dia lari kudeta dari anaknya sendiri Absalom, itu ada musuhnya punya keluarga lemparin dia, maki-maki dia. Lalu jenderalnya udah bilang, gue nyebrang waktu penggal ke kepala. Terus dia bilang, jangan, memang saya pantas dimaki kok. Saya ini memang orang nggak baik, saya pantas dimaki. Jadi saya pikir dengan dapat itu kita melatih Tuhan. Dulu saya nggak terima, karena kita merasa kita ini hebat, kita ini di atas. Dia orang ngomong gitu, kita nggak terima. Kita berusaha untuk yakinin dia, gue nih hebat nih, kita kayak lu ngomong gitu loh. Dan kalau kita mulai berpikir di hadapan Tuhan, kita datang pagi-pagi, iya ya, gue juga brengsek sebetulnya. Cuma lu nggak tahu aja brengseknya gue. Jadi kami situ kita minta pengampunan Tuhan. Dia udah orang maki-maki kita, ya kita terima saja udah. Memang pantas kok kita dimaki-maki kok, karena kita bukan orang baik juga. Nah itu model-model itu ya. Ini ada satu cerita yang paling menarik. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan ceritanya. Silakan. Kamu di mana sih kamu itu seperti Kan Bapak Jembo bilang kan, 1000 teman kurang, enggak? Satu musuh sudah terlalu banyak. Saya musuhnya sudah banyak, tambah 10 nggak ada efeknya. Itu berlaku yang tidak ada musuh, saya bilang. Satu hari waktu saya masih dewan di DPR. Ini kayaknya ini teman agak iseng, dia pengen supaya partai yang ada kasus itu marah sama saya nih. Lalu dia tanya begini sama saya, lo apa pendapat lo? Masih ingat gak ada anggota dewan ketangkap nonton video porno yang ditangkap wartawan itu di Paripurna? Masih ingat kan? Nah, gimana pendapat lo? Padahal temannya satu partai banyak mati gue ditabokin. Gimana pendapat lo? Makanya saya bilang, saya nggak cari musuh, tapi situasi menemukan saya kan. Saya harus jawab, betul nggak? Kan masih jawab, gimana tuh? Tahu nggak saya jawabnya apa? Saya jawabnya gini, dia lebih baik daripada saya sebetulnya. Sembarang lu, bohong lu, jawab yang benar. Serius, dia lebih baik dari saya. Karena dia ketagihan nonton video pornonya udah umur 50-an kayaknya. Saya sudah lewat, sudah nonton itu waktu SMP. Jadi saya udah lewat. Jadi sekarang nonton itu saya sudah gak pengaruh lagi. Langsung gini. Nah itu yang saya maksud itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ahok. Kejujuran yang semakin canggih. Kita melihat anak muda yang ke barat-baratan, anak muda yang ke Korea-Koreaan, anak muda yang ke luar-luaran. Tidak percaya diri dengan budaya dan kultur yang ada di dalamnya. Nah, silakan Pak Ahok bagaimana melihat fenomena ini? Saya kira saya juga sama. Dulu cita-cita saya pengen jadi Andi. Kan kita namanya anak muda ya, yang ada model dulu itu tidak tanpa batas ya nggak? Ya kan Andi lo main film, nyanyi, keren gitu ya. Wah saya juga pengen, saya ngajak nyanyi dulu. Untuk ditahan di mobil belajar nyanyi. Jadi saya kira itu mesti kita bedakan. Jadi orang kalau lihat model apa, itu oke lah saya kira. Nah yang jadi masalah kita sekarang sebetulnya ini, anak muda itu merasa lihat semua dari ini, tiba-tiba yang saya paling takutkan itu, anak muda pertama udah merasa ada Tuhan, tapi tidak penting firman Tuhan. Tidak penting ajaran para leluhur, tak penting. Karena kita punya AI, punya teknologi, itu yang saya paling takutkan. AI boleh pintar, tapi dia nggak bisa menafsirkan. Manusia itu ada hubungan antar manusia. Kita udah pernah ngalamin pakai Zoom gara-gara COVID. Beda dengan ketemu orang ngomong, dengan di TV. Ini kayak lain di TV. Nah, kalau saya mau kritik,
anak muda zaman sekarang itu memang terlalu mengadakan teknologi. Saya kasih contoh, baru minggu lalu mobil saya ketabrak, pecah kaca belakang semua. Bukan mobil saya sih, mobil mak saya sudah. Mobil ibu saya. Kenapa? Anak muda ini, generasi muda nih, polisi ini kan anggota yang bawa. Dia anggap mobil canggih, mundur semua ada detektor, toh. Kelihatan toh? Dia main mundur aja. Dia lupa detektor di bawah, yang di atas ada palang dia nggak mau lihat lagi. Dia kalau dia sudah mau parkir kan, kalau zaman kita dulu belum ada bip 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 bip, bip di dalam mobil ini, kita mau parkir, lihat dulu tuh. Ya, ini kira-kira mentok di mana, jangan spakbor pecah nih. Anak sekarang, karena teknologi toh. Main shoot, dia bisa bunyi. Kok kagak bunyi? Orang sensornya di bawah, kaca mah kagak ada sensor, ya pecah. Terus dengan gampang bilang, oh gampang pak, kita udah telepon, langsung barang datang. Mana bisa barang datang? Saya udah pengalaman kalau barang asuransi. Nunggu kacanya lama, sebulan belum tentu. Dia pernah ngalamin sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah itu contoh. Kalau mau mengkritik, kita akhirnya dilatih, dijebak, terlalu mengandalkan teknologi. Tentu kan dengan teknologi harus, wajib. Saya pakai teknologi semua kok. Tapi untuk menganalisa, untuk mengkoreksi kita, Betul. membuat kita membuat keputusan, harus ada standar, ada keyakinan. Nah bagi saya keyakinan, ya firman Tuhan. Kalau kita beli kalkulator zaman dulu ya, banyak orang nggak bisa pakai sinkos, cuma bisa plus minus sekali lagi. Kenapa? Dia nggak mau baca manual book. Kalau Anda mau pakai barang dengan baik, Anda harus baca dong buku dari pabriknya. Nah saya punya keyakinan di zaman apapun, mau generasi apapun, mau Z, mau Y, mau apapun, kalau Anda mau berfungsi dengan baik sebagai manusia, Anda harus baca manual book penciptaan. Itu kuncinya. Karena teknologi bisa membuat kita jadi data terlalu banyak. Oke. Mabok kita. Betul. Nggak bisa lagi. Nah ini semua harus keputusan. Nah akhirnya balik kemana? Kalau kita memutuskan sesuatu itu berdasarkan keyakinan kita, tapi dengan keyakinan kepercayaan kita, nggak mungkin kita menyesal. Bayangin, ini dokter nasihat sama saya buat kesini. Kalau Anda mau mati dengan cara enak, dengan bisa terima, no regret, nggak ada penyesalan. Kalau kita membuat sesuatu dengan keyakinan, kita nggak ada penyesalan. Nah itu yang saya kira anak muda sekarang, Anda harus baca kitab suci Anda. Karena itu manual book Anda. Manual book Anda untuk membuat keputusan-keputusan. Saya kira itu sih. Tepuk tangan untuk Pak Ahok. Di tengah gempuran teknologi yang begitu tinggi, di tengah perubahan-perubahan yang masif, di tengah goncangan yang begitu cepat. Sisakan berapa halaman, kan kalau saya catat di teknologi iPad saya bisa nyari di mana catatan saya. Saya pakai teknologi, rapat, kita bikin tanda tangan digital. Saya dari dulu paling suka teknologi. Bahkan kalau kerja gunakan radio, amatir, teknologi harus dipakai. Karena itu mempermudah kita. Tapi bukan berarti kita lalu menggantungkan hidup kita ini jadi berhala, kita nggak bisa. Saya kira dasar pertama harus percaya ada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita nggak berani sembarangan berbuat. Itu ada dong, nggak ada yang tahu kapan meninggal, kapan lahir, ini satu. Yang kedua yang sikap, tentu hormati orang tuamu. Kalau Anda hormat sama orang tua kamu berbuat macam-macam, kamu pasti mikir. Karena sebagaimanapun, ini kata Romo Wasito ya, abad 19 kan, ada bahasa Jawa, saya mungkin salah ini. Ini udah tidak orang Jawa, belajar Jawa nih. Dia bilang apa? Seki zaman ini zaman edan. Ini sekarang ini zaman edan nih. Ya kan? Yang ora edan, ora keduman. Yang nggak ikut edan, nggak kebagian, nggak ikut untung. Tapi dengan sak bejo-bejone wong kang edan, dan masih bejone wong kang eling lan waspodo. Jadi seuntung-untung orang yang ikut edan, masih lebih untung orang yang sadar dan waspada, yang nggak ikut edan. Jadi ada anak muda sekarang yang berpikir, oh itu kayak ini masih ikut. Enggak, kita ada standar. Bangsa ini, kalau Anda mau jadi bangsa yang besar, Anda harus mengerti sejarah bangsa Anda.
Anda harus mengerti pegang budaya leluhur kita. Ini standar. Baru Anda tidak diremehkan oleh bangsa lain. Lu tunjukkan, bayangin, bangsa lain Eropa masih tinggal dalam gua, kita udah bisa bikin Borobudur kok. Dari kapal kok. Ini bangsa hebat. Jadi kita jangan mau diremehkan mereka. Enggak, kita bangsa hebat kok. Cuma kita ini dicekokin, biasa mental penjajah ditibulin dulu dari kolonial-kolonial gitu kan. Jadi kita ini nggak berani. Diteruskan lagi dari oknum-oknum penguasa yang membodohi kita. Rakyat dibuat bodoh, miskin, hanya terima bantuan bukan keadilan. Negara ini dihidup untuk keadilan sosial. Makanya saya berharap anak muda, Anda belajar baik-baik, Anda keluar, Anda harus berani berdiri untuk apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Ini dasar kita berdiri untuk bisa terus melangkah. Dan terakhir, tapi kalau saya susah gini, kalau di semua beda, percayalah sama saya, masa depan orang yang berpegang pada prinsip kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan itu pasti cerah. Jadi jangan kita- Terima kasih Pak Ho. Memang lebih dekat dengan Ho, saya ada buku yang